nama kami, saya Muhammad Hafiz Daud. Dan saya Kian Marfa. Saya Farhan Aditya Adha. Saya Nafis Nugraha. Pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi siapa mau mulai pertama? Hafiz? Ya, Farhan dulu lah. Farhan dulu. Kasih pertanyaan. Menurut Nafis nih, menurut Nafis apa arti kemerdekaan Indonesia itu? Arti dari kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan bagi Nafis? Mungkin kemerdekaan simpelnya mungkin kebebasan kali ya. Kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bertindak gitu. Iya, mungkin begitu. Tapi mungkin itu dalam umumnya aja. Cuma kalau rincinya agak susah mungkin dideskripsikan. Coba menurut Hafiz kayak mana? Pakai kata-kata Hafiz lah. Karena kalau misalnya merdeka nih, kan sama kita kayak bebas tuh. Misalnya kita bisa bebas bertindak, bebas mau ngapain. Maksudnya masih dalam batasan wajar kan ya. Bebas berpendapat atau ya kita bisa melakukan hal yang kita senangi gitu. Gitu. Kalau menurut Farhan kayak mana? Kalau kemerdekaan itu ya, mungkin kalau dari sebenarnya ya, mungkin kalau dulu itu kita terjajah oleh bangsa Jepang, bangsa Belanda. Jadi dengan didorongnya golongan tua oleh golongan muda untuk merdeka, ajakan untuk merdeka supaya kita terbebas dari jajahan Jepang. Jadi dengan itu pada tanggal 17 Agustus ya diproklamasikan kemerdekaan kita. Mungkin itu aja sih. Kalau menurut Kian gimana arti kemerdekaan gitu? Kalau menurut saya kemerdekaan itu ya lebih ke membawa bangsa Indonesia ke arah yang kebebasan seperti awalnya. Tentunya kita dulu dijajah oleh Jepang karena Jepang memasuki Perang Dunia II pada saat itu karena dibomnya pangkalan udara militer Amerika Serikat pada saat itu, Pearl Harbor Amerika Serikat. Makanya kita dijajah ke Indonesia oleh Jepang karena kita memiliki sebuah sumber daya alam yang berupa minyak untuk transportasi pesawat dan kebutuhan militer lain di Indonesia gitu. Jadinya kalau apa makna kemerdekaan atau arti kemerdekaan bagi Indonesia ini ya lebih ke kebebasan dan tentunya ada aturan yang kita capai sampai saat ini. Ada yang bisa jelasin nggak apa misalnya kondisi politik, sosial, atau ekonomi Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan gitu? Kayak mana latar belakangnya sebelum merdeka? Kita merdeka kan tanggal 17 Agustus, misalnya sekitar tahun misalnya Januari sampai Juni itu Indonesia, bagaimana keadaan dengan Indonesia gitu? Farhan dulu lah, kayak mana caranya? Bagaimana keadaan Indonesia sebelum menjelang kemerdekaan gitu? Mungkin keadaan Indonesia itu saat sebelum kemerdekaan itu mungkin apa ya, bisa dikatakan rusuh. Rusuhnya kayak mana? Kayak ada demo kah atau ada pembantaian misalnya gitu? Kayak mana? Kayak rusuh. Soalnya itu kita kan apa, golongan muda ya minta apa namanya itu kemerdekaan kepada Jepang, sedangkan golongan tua itu pengen menunggu Jepang dulu agar memberi kemerdekaan kita. Jadi terjadilah keributan di antara golongan tua dan golongan muda. Jadi mungkin kalau kondisi ekonomi ya,
mungkin kalau kayak kondisi ekonomi mungkin udah lumayan, tapi kalau ya, Saya lebih sulit untuk menemukan oh ya karena kalau banyak pemburuh atau pekerja dari Indonesia. nah mungkin kayaknya ada sih, mungkin beberapa, mungkin banyak orang mungkin yang hanya tahu kalau tanggal 17 Agustus itu akan ada proklamasi kemerdekaan, karena apa namanya ini, komunikasi kita ini belum begitu lancar dan begitu bagus sampai seperti saat ini gitu. Tuh. Tapi kan kalau tanggal 17 Agustus tuh kayak masih proklamasi aja kan. Tapi katanya setelah 17 Agustus tuh masih kayak masih ada penjajahan gitu loh. Kayak belum selesai sampai di sini. Di situ aja perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia gitu. Oh, kayak ini ya, apa sih namanya, agresi militer gitu ya setelah kemerdekaan. Kayak Belanda masih belum setuju kalau Indonesia merdeka pada saat itu gitu. Terus ada kayak apa kayak di Den Haag ya, apa namanya? Kayak di pengadilan Belanda kalau Indonesia tuh merdeka mungkin tahun berapa? Ada yang pernah dengar nggak? Oh, yang apa ya mah? Misalnya tanggal 17 Agustus, suasana politik Indonesia itu kan tadi kayak aku tanya tadi mah kayak mana menjelang suasana politik menjelang sebelum Indonesia merdeka tuh, ya kan Indonesia tengah dalam ketegangan dan tinggi karena di tengah Perang Dunia Kedua yang sedang berlangsung, di tengah kekacauan politik dan ketidakpastian akibat kekalahan lawan Jepang. Terus Soekarno-Hatta tuh dan para pemimpin nasionalis lainnya merasa momentum tersebut menjadi peluang untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kan lagi nggak aman-amannya gitu, misalnya kayak agresi militer Jepang dan segala macam. Kan pada saat itu rakyat Indonesia belum tahu kalau di Hiroshima dan Nagasaki itu dibom di nuklir itu atom ya, atom. Kan mereka masih belum tahu. Dari mana tahunya kalau mereka tuh apa? Hafiz? Mana ya? Hafiz kurang baca nih orang. Katanya coba tanya Kian. Tahu nggak Kian, dari mana rakyat Indonesia tuh tahu kalau Indonesia Jepang tuh lagi dalam keadaan kalah gitu? Tahunya Indonesia dalam kondisi Jepang kalah itu, menurut sumber dia tahunya Indonesia ini menurut radio dari sambungan ke luar negeri gitu. Jadi Siapa nama orang yang pertama kali mengetahui? Yang seorang menculik Soekarno itu loh. Siapa namanya? golongan muda dari Indonesia. Sukirman bukan? Sukirman. Siapa? Sukirman. Bukan. Sukirman. Benar. Tahu nggak meme itu Sukirman? Kamu Sukirman? Nggak tahu ya? Oke. Oh ini, Soekarni, Aidit dan Khairul Soleh. Kayak soalnya mereka mendesak Bung Karno ya waktu itu Iya. untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tapi Soekarno ini masih mau kayak Iya. menunggu Menunggu Jepang, Jepang. masih menunggu pemberian Jepang gitu. Karena udah dijanjikan kan, emang ingkar janji wak Jepang yang habis. Oh, udah coba-coba dukung ya kan? Iya. Bilangnya janji. Janji. Bacot aja kan. Iya. Nah, terus gimana sih di mana kira-kira di mana itu ya? Di mana tempat pelaksanaan bis? Tempat pelaksanaan proklamasinya pada pagi itu tanggal berapa tuh bis? Proklamasi itu kalau nggak salah nih ya, menurut sumber yang aku cari, Ada terpercaya sumbernya tuh. kurang tahu sih ya, proklamasi itu terjadi tanggal 17 Agustus tahun 1945 Di mana tuh? di Jakarta Timur, Hmm. Jakarta.
Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara. nggak dikasih tahu sih. Nggak dikasih tahu. Cuma di Jalan Pengasahan Timur nomor 56. Jadi di sini Soekarno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi di hadapan jutaan orang. Jadi peristiwa ini itu terjadi. Siapa yang menyebarkan kalau maaf potong ya bisa. Siapa yang menyebarkan berita kalau itu kan diproklamirkan proklamasi gitu? Kurang tahu sih ya. Cuman kan dulu tuh teknologi komunikasi itu kan terbatas ya kan. Mungkin kalau dulu mungkin radio udah ada kan ya, kayak radio. Udah, karena radio waktu itu udah ada. Kalau sekitar Jakarta doang atau Jawa mungkin. Kalau nggak salah sih ada surat kabar apa? Kabar dari Bandung ya? dari Bandung. Iya dari Bandung. Tapi pernah dengar nggak sih katanya Soekarno tuh ada tau nggak sih foto Soekarno yang kayak lagi menyuruh-nyuruh pribumi gitu? Lihat nggak sih foto kayak ada Soekarno dia kayak menunjuk itu mah kayak memerintah pribumi, katanya biar sekarang ini kan kayak Soekarno tuh baik gitu pencitraannya. Oh, pernah dengar ini nggak? Mungkin agak melenceng kali ya. Dulu tuh pernah dengar nggak sistem tanam paksa? Yang jadi anyar ke Panarukan tuh ya. Kurang tahu sih ya, cuman jadi Pembangunan jalan. Ya, beda lagi itu. dulu waktu VOC datang ke Indonesia tuh kan lama tuh ya dijajah tuh. Karena kan VOC ini perusahaan Belanda. Dia nggak bisa Belanda ngejajah kita kan ya. Terus kan mereka bikin sistem tanam paksa gitu kan. Cuman tau nggak kayak pernah dengar nggak kalau misalnya tanam paksa tuh rakyat yang dipaksa bekerja ini dibayar juga? Iya, pernah dengar sih. Pernah dengar nggak? Tapi kalau salahnya dikorup ya. Iya, dikorupsi. Dikorup sama. Berarti emang korupsinya dari dulu gitu. Iya, Emang kayak udah keturunan korupsi ya. udah mendarah daging lah sama Indonesia korupsi. Berarti mau bilang orang-orang Indonesia itu korupsi, guys? Waduh, ini viral ya. Bahaya kali ini ya. Kayaknya kayak di topik dulu deh. Oh, gitu. Kalau menurut Kian, apa? Siapa aja sih yang terlibat dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia gitu? Yang menjahit benderanya di mana gitu? Emang proklamasi ada jadi bendera? Apa? Ada lah. Gimana sih di sini? Tiba deh pas pelajaran Bu Wati. Buati Nafis, Buati nama Buati. Maaf Bu. Gimana Kian? Jadi yang pertama itu yang menurut Kian tahu ya. Yang pertama itu tentunya Soekarno akan membacakan proklamasinya. Sebagai pembaca proklamasi ya. Yang kedua Syekh Milik sebagai pembuat teks proklamasi tersebut. Yang ketiga tentunya karena golongan muda juga Mendorong Soekarno. dengan dorongan Soekarno-nya, makanya Soekarno ini membacakan ke teks proklamasi itu di kediamannya gitu. Malam sebelum proklamasi itu Soekarno ini dalam keadaan gitu ya. Pernah nonton nggak sih film Soekarno? Enggak. Oh, makin nonton dong. Masa jangan nonton anime terus deh. Nonton juga lah perjuangan Indonesia ini. Masa iya film Soekarno presiden pertama Indonesia nggak pernah dinonton sama artis. Mending lah kita nonton yang Apa nonton anime? yang fun lah. Iya kan fun harus dibagi juga lah. Kan mendekat sekarang ya, yang mendekat. Nah, kan kalau di film Soekarno tuh mah apa? Siapa nama istri Soekarno? Banyak, mau di Jepang ada. Banyak ya. Jelas. Yang Enggak, yang orang pribumi. Fatmawati ya. Iya, Fatmawati. Fatmawati. Tahu nggak sih Fatmawati ini yang menjahit bendera Indonesia pada saat itu? Ya, Nggak tahu tuh. Tahu nggak? Apa bis? Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya banyak belajar lagi habis ya. Gimana Nafis ini? Nampak kali waktu belajar sejarahnya tidur terus. Enggak Terus kan Indonesia ini. Tuh, katanya bendera Indonesia itu kan merah putih kan. Katanya merah putih itu diambil dari kayak alas pecel gitu kan. Tahu sih? Pernah lihat nggak?
Pernah dengar nggak? Seni pecel. Enggak, pecel. Ini kan kalau dulu tuh kan kalau tempat cuman kayak dibatasin sama apa kayak pecel ayam, sekarang kan ada kayak apa ya namanya? Plastik ya. Enggak plastik dong, kayak ada pecel ayam, menjual pecel ayam, pecel lele, Gambar ikan. gambar ikan. Katanya Iya. Fatmawati itu ambil dari warna itu, emang karena nggak ada uang kan, jadi cuma diminta aja dari orang. Pernah dengar kayak gitu? Ya, benar. Baru dengar ya, ini fun fact gitu berarti. Pernah. Pernah Lis? Pernah. Barusan. Iya. Kita ketawa dong, nafas dan ngejak. Parah banget. Nafis. Ini anak SMA ya Fis ya, tolong lah mulutnya. Oke. Terus apa sih menurut ada yang tahu nggak apa peran media massa saat pada saat sebelum detik-detik proklamasi itu, apa peran media untuk proklamasi? Mana ya? Ada Ada dong Bis. Kalau nggak ada andil peran massa pada saat itu, nggak mungkin Indonesia ini tahu kalau Jepang mengalami kekalahan. Jadi lagi pula itu salah Jepang nggak sih, sosok mau bom Pearl Harbor, Negara kecil sok. sekali jatuh langsung kena mental ya Bis. Mana Kena mental langsung menyerang kan ya. Mana serang membunuh diri lagi kok mana pilot. Itu dalam Islam kan tuh Bis, kalau serang bunuh diri itu Bis. Kan Hafiz 30 aja sih. Ah, nggak usah sebut. Fun fact, teman kita yang di sini ini udah 30 tuh. Di KPM. Jus 30 ya teman-teman ya, bukan 30 jus. Gimana Bis? Peran media massa, ada yang bisa jawab nggak? Kian mungkin atau siapa? Ntar ya Peran bahasnya. media massa ya tentunya untuk memberi kabar gitu ya. Memberi kabar ya. Memberi kabar ke Indonesia bahwasannya Jepang sedang apa dan mengapa pada saat itu, dan kondisi tersebut ya. Sekaligus untuk kayak menyebar untuk biar semangat gitu ya orang Indonesia ini dalam penjajahan tersebut. Iya. Bis, bisa jangan baca WA Bis. Bisa. Respon dulu ya Bis. Terus peringatan kemerdekaan gitu ya. Itu pada saat proklamasi pertama itu kayak upacara pertama kita nggak sih? Misalnya di Indonesia itu upacara pertamanya gitu. Kan sekarang makanya diwajibkan setiap Senin ada upacara untuk mengenang pahlawan-pahlawan kita. Iya. Nggak jadi. Apa Bis? Proklamasi hari apa? Hari Senin gitu. Senin. Makanya hari Senin itu kita upacara Bis. Nggak kira. Kalau cuma kita kultum namanya. Nggak, makanya bingung. Emang hari Senin ya proklamasi. Seharusnya sih hari Senin ya. Nah, 17 Agustus tahun 1945 itu hari kurang lebih hari Senin lah. kan bingung juga kan apa hari Senin ada hari Selasa. Soalnya hari Senin itu kayak hari pertama dalam seminggu gitu. Ya masih. Tapi kalau orang-orang kafir gitu biasa hari Minggu kan sih awalnya. Nggak boleh Minggu. Minggu itu penggunaannya untuk orang-orang Istirahat. Nggak ada kerjaan. Terus besok Seninnya semangat pagi. Senin ke Ketemu Minggu lama menit lagi banget. kita kan hari Senin tuh. Senin ke Minggu lama banget. Iya. Tolong baca kan. Banyak lah. Bertambah-tambah. Kan jokes ringan walaupun nggak lucu ya. Biar emang tugas aku tuh emang di mana-mana MC gitu kan. Iya. Biar nggak pura-pura Emang MC kondang semanten gitu lah. Sangat dibutuhkan MC ya. Iya. Apa aja sih perlawanan terhadap penjajah yang kalian ketahui gitu? Misalnya ada, ya sebutkan lah. Lawannya Diponegoro. Diponegoro itu di Diponegoro. Ya, Diponegoro. Siapa sih tokohnya dalam perang Diponegoro? Itu perlawanan Diponegoro itu memakai senjata atau enggak? Atau kayak taktik perang apa? Boleh dijelaskan mungkin Kian? Taktik perangnya taktik perang pada saat itu ya tentunya taktik gerilya, yaitu taktik perang yang dilakukan pada malam hari yang disusun strateginya oleh Soekarno. Berarti Soekarno langsung yang memimpin. Bukannya perang di Ponorogo itu tahun 1800-an?
1900. Iya. 1800. Oh ya, awal abad 18 itu. Oh iya gitu guys. Dari mana ngasih dapat sumber itu? Sejak Pernah kapan pernah baca-baca. Soekarno join perang tahun 1800? Hmm. Oh mungkin Ini juga ada di Bukit Tinggi itu. apa? Di Bukit Tinggi. Kenapa? Perang Padri. Perang Patrik itu pun Jawa ya? Mana ada makanya banyak baca. Oh Wah, iya, iya. iya udah santai. Yang itu loh yang Imam Bonjol. Imam Bonjol ya. Ya yang ada tuh tau gak sih yang taktik Belanda itu yang mengadu domba orang Di mana namanya tempat perut kerbau terbelah tuh bis? kerbau terbelah mana? Kan ada pernah dengar dari Miss Cynthia kan? Miss Cynthia guru PAM kita tuh kan katanya taktik perang Belanda itu karena mungkin sulit untuk menaklukkan Sumatera Barat gitu ya. Terus dia kayak HP-nya sama dulu ya. silent dong, nggak profesional banget ya. Iya sorry lah ya. Astaga, profesional dikit dong. Oke. Nah, Terus apa katanya apa namanya kayak taktiknya tuh kayak orang-orang Jawa apa Belanda ini mengadu domba orang Jawa dengan orang Padang gitu. bukan orang Jawa orang Padang. Orang Jadi sesama orang. iya sama orang Padang cuman kan dulu tuh sampai sekarang bahkan ya ada tuh kan apalagi Minang nih melekat banget ya kan. Minang ya. Solidaritasnya. Minang banget ya kan Ya, orang tua boleh, nih. boleh. Jadi kan Namanya juga orang Minang ya Minang Iya. banget lah. Kalau ya Jawa ya Jawa ya, banget semua sih. jadi kan dibikin konflik gitu. Nah, Jadi diadu domba lah kan. Jadi dulu tuh ada kaum ulama kali ya atau ya kaum Ya, kaum kaum ulama lah ya sama kaum adat. Jadi Bagi dua. terpecah nih oh, jadi dua tapi nih. kan di adat tuh adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah kok bisa terpecah gitu guys? Nah, nggak tahu lah ya. Pada saat itu, Mati. Nah, gitu ya. karena pada saat itu Hmm. Belanda mengadu domba. Karena kan strategi mereka yang mereka pakai kan mengadu domba. Iya. Iya. Jadi Dalam mereka Islam- melihat celah dalam aturan ulama tersebut. Jadi mereka mengadu domba. Nah, kan katanya belanja lagi. Pengen baca. Kan Belanda katanya juga bakal bantu kaum adat. Jadi makanya kaum adat mungkin Emang Belanda ini pengkhianat banget ya. ya terpantik mungkin ya kan. Terpantik. Berarti mau bilang orang Belanda tuh emang pengkhianat gitu guys? Mau pengkhianat, Cok. Emang pengkhianat banget ya orang Belanda tuh guys? Orang mereka Menurut semua ya? Orang mereka ngejajah, Cok. Mungkin gajah kok. Nggak apa-apa udah pengkhianat. Ada-ada aja kamu nih. Tapi kan katanya Indonesia juga pernah menjajah Timor Leste. Sekarang jadi Timur Timur namanya. Emang itu menjajah ya? Katanya itu menjajah sih. Bukannya itu dulu kayak emang Timor Leste itu yang Enggak, katanya karena pada masa Soeharto ya masalah. Pada masa Soeharto tuh kayak Timur Timur ini ingin merdeka gitu lah. Jadi dia melakukan demo-demo terus kan. Jadi pada masa Soeharto itu, Soeharto ini kayak mengirim apa? TNI ke situ ke Jesus apa namanya? Tempat Oh. pembantaian di Timur Timur tau nggak? ya yang kuburan ya? Ya itu Oh, aku kuburan. pernah lihat nih, jadi ada video TikTok ya kan. Jadi ada orang nih YouTuber namanya siapa itu? Sony Wilson namanya. Di TikTok kok YouTuber sih namanya? Iya dia YouTuber cuman post videonya di TikTok Oh, juga. gitu. Ada Sony Wilson namanya. Jadi dia tuh ketemu nih sama orang Timor Leste. Ditanya- Sama Timur Leste dia ketemu. Iya, jadi mereka tuh ketemu di MTV. Oh. Jadi ditanyanya, Platform media sosial. ya, jadi tanyanya lah kan, gini tanyanya, gimana pandangan Indonesia menurut orang Timor Leste? Hmm. Terus orang Timor Leste bilang kejam. Hmm. Jadi mulailah dia bercerita ya kan. Jadi waktu itu apa sih nama tempat habis yang pembantaian itu? Maria apa gitu. Ya, jadi waktu itu kalau nggak salah orang tuanya si abang ini yang ketemu sama TikToker ini bilang waktu itu ada pemakaman di sana. Dan itu juga korban dari konflik itu sebelum konfliknya besar. Santa Cruz ya namanya. Ah iya itu Santa Cruz. Jadi saat itu tuh kan tadi habis bilang ya Soeharto ngirim TNI ke sana kan. Jadi mereka Di atas apa? Di komando dari Prabowo ya betul ya. oh, kurang tahu sih ya. Iya katanya ya di komando Prabowo gitu. Jadi pada saat itu kan setelah Soeharto kan apa tuh maaf ya Pes, dipotong dulu. GPP. Pada masa itu kan
kayak di akhir-akhir masa jabatan Soeharto waktu pengiriman tuh. Jadi pada masa Habibie, si Prabowo ini diturunin angkatnya gitu gara-gara melakukan penindakan kayak gitu. Jadi kayak pernah dengar nggak sih penurunan Prabowo ini? Karena melanggar ya. Iya, melanggar kayak melakukan tindakan sendiri nggak sih Iya. tanpa perintah gitu. Iya. Tapi walaupun banyak mungkin atas kayak di intimidasi mereka, jadi mereka kayak di apa gitu loh, kayak dipaksa untuk menyerang balik gitu. Tadi sampai mana tadi guys? Ini yang si orang Abang Timor Leste ini cerita. Jadi waktu itu ada pemakaman ayahnya apa siapa gitu, pokoknya keluarganya. Kurang bukan keluarga sih. Terus tiba-tiba TNI datang tanpa apa-apa nih, langsung nyerang tuh, langsung nembak-nembak pecinta. Yang bikin abang ini sakit hati, orang tuanya korban dari peristiwa itu. Kenapa abang tuh bisa sama? Mungkin karena masih kecil kali ya. Atau mungkin dia emang apa kali ya? Berarti orang tua kedua yang meninggal ya? Orang tua sih bukan, tapi yang pasti itu ayahnya. Oh gitu. Ya, itu kok tadi bang ayahnya kalau nggak salah. Terus apa? Oh. Konsekuensi apa pernah lihat nggak sih misalnya kan konsekuensi dari proklamasi ya, konsekuensi pernah dengar nggak apa konsekuensi yang dilakukan oleh, kan pasti semua tindakan kita tuh ada konsekuensinya kan, apalagi di masa penjajahan, lagi di masa penjajahan ya waktu itu ya. Iya. Langsung diproklamirkan kemerdekaan gitu. Apa aja sih kayak konsekuensi dari proklamasi waktu itu? Kayak apa sih? Kayak perang kemerdekaan mungkin bisa kita sebut. Kayak melawan Belanda dengan apa ya? Dengan menghadapinya itu kayak pakai perjuangan fisik untuk apa ya? Sebentar. Pasukan Belanda ini berusaha lagi untuk menguasai Indonesia. Kalau nggak salah tuh Belanda itu berusaha merebut kemerdekaan Indonesia itu di antara tahun 1945 sampai 1949. Jadi setelah itu baru kita diakui oleh Belanda merdeka gitu. Di mana tuh mau pengakuan Belanda tuh? Kurang tahu sih. Di Den Haag ya katanya? Ya, Oh, makanya tadi itu ada ini ya, ada agresi gitu. Iya. Jadi ada Ratu Belanda nggak salah waktu itu ya. Dia masih gak setuju gitu kan kalau Oh iya, namanya siapa kalau salah? Mary apa gitu. Oke, nama-nama Ratu Belanda, tapi kan sekarang kalau apa namanya? Tahu dong, makanya gitu lah ya. Apa namanya di Den Haag ya waktu itu ya? Berarti pengakuan apa kayak di pengadilan Den Haag, tau nggak, yang pengadilan dunia gitu kan. Kalau misalnya Palestina sekarang kan, kalau ada kekerasan kayak masalah gitu kan, pengadilannya di Den Haag sampai sekarang kan. Iya, misalnya kalau masalah negara-negara gitu, antara negara-negara internasional lah ya. Iya. Misalnya kalau di Indonesia, misalnya masalahnya di Jakarta, apa di Pengadilan Tinggi Jakarta gitu kan. Kalau di dunia antara negara dan negara itu biasanya katanya pengadilan itu di Den Haag gitu kan. Oh, Si pengadilan internasional gitu. Katanya dengar-dengarnya katanya yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia tuh presiden itu benar gak sih? Tapi kan orang ada juga itu hoax. nggak tahu sih ya. Kayaknya itu udah ada manipulasi dari awal. Iya, Tapi mau percaya nggak yang pertama kali pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia tuh Palestina kian? Ya yakin sih, soalnya waktu itu ada hubungan Diplomasi ya. sama Palestina.
Palestina juga kan udah jaya juga setelah masuk Israel. Sebelum diserang Israel. Iya. Tapi katanya Israel tuh dari apa pengungsi Jerman itu ya? Iya, dibantai oleh dulu kan yang itu Hitler. kan pernah dibantai kan sama Om Kumis kan, siapa namanya Om Kumis? Om Kumis. Siapa sih namanya? Om Hitler. Kumis itu nama tukang mulut pijat aku namanya Iya. Om Kumis. Hitler. Hitler. Adolf Hitler. Nah. Kita pernah dengar nggak kalau Adolf Hitler kan sampai sekarang kuburannya nggak tahu di mana kan? Katanya kuburannya di Indonesia. Katanya dia pas pulang ke Indonesia. Kan dulu kayak Soekarno ini kayak akrab itu dengan komunis gitu ya. Ya, Pernah dengar nggak? pernah kan Soekarno katanya sendiri komunis. iya. Oh apa? Soekarno sendiri kan emang komunis. Jadi dulu PKI itu Berarti anaknya komunis juga dong? kurang tahu sih, dulu kan tahu. kalau nggak salah nih ya, PKI itu kan backingannya Soekarno. Oh iya. Ya, jadi menurut PKI Soekarno itu presiden mereka seumur hidup. Sampai mati pun masih presiden mereka gitu mayatnya. Iya kan. Makanya PKI itu berani-berani aja karena backingan mereka Soekarno. Tapi kok dalam buku-buku sejarah itu segala macam kok Soekarno tuh kayak baik banget gitu misalnya. Ya kan Sejarah tuh ditulis oleh pemenang ya misalnya. kan pernah kan tadi aku bilang kan kenapa aku malas baca sejarah Indonesia ya kan. Iya. Karena sejarah Indonesia itu Dari sendiri modifikasi ya. bukan dimodifikasi, dimanipulasi. Agak berat pembahasan. Lu kira otomatis. Dimodifikasi. Sumbernya kebanyakan rata-rata sumber sejarah Indonesia itu dari luar rata-rata. Ya, contoh aja tadi misalnya yang itu, yang tanah paksa. Di buku sejarah kan kita dibilang kita tuh Emang mau tahu ditindas. dari mana kalau tanah paksa itu dibayar bis? Hmm? Mana tahu emang itu emang kayak Coba aja cari di internet banyak artikel. mana tahu ya. Mana tahu misalnya itu emang kayak propaganda dari luar biar Indonesia terus pecah gitu kan. Emang dibilangnya, "Terus kami tidak bayar kok gitu." Kan bisa aja orang Indonesia benar. Bisa juga orang barat yang benar. Nggak tahu sih, cuma itu dari beberapa artikel yang aku baca. Mana banyak kan artikelnya pada yang apa? Kalau itu nggak dibayar. 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 Maksud aku tuh Ada buktinya nggak misalnya artikelnya mana aja gitu. nggak tahu sih udah lama nggak. Berarti nggak ada ini ya. Ada Ya, cuma. Jadi ngomong dua gitu ya. Dari menurut coba lah kalian coba tanya paham. Kalau ada pendapat yang disampaikan selain kan percaya nggak sih kalau sejarah Indonesia itu sendiri pernah udah dimanipulasi atau diubah-ubah gitu? Percaya nggak sih? Bisa aja sih. bisa aja kan? Iya. Kan kita nggak ada hidup pada zaman dahulu gitu. Iya, kan cerita-cerita orang lama lah kali ya. Sumbernya itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Misalkan PH ini sama PH itu beda lagi ceritanya. Iya. Hmm. Kayak hadis ya bisa. Iya. Sampai sini beda-beda gitu deh ya. Enggak juga hadis tuh dia Apaan? janganlah bahas hadis bis. Kan itu sejarah kan? Kan ini Kan itu zaman dulu sejarah gitu kan itu yang biasa aja. Oh. Apa Catalonia? Lo gue los kan. Kalau Farhan ada yang ingin apa nih Farhan nih bisik-bisik nih sama Nafis nih. Terus Iya sih. apa? Soalnya kita udah lama juga nih 32 menit gitu. Oh udah 3 Nanti lama juga uploadnya. Oh gitu. Iya. Enggak apa-apa kan. Oh berarti edit aja. Diedit lama loh. Oh iya. Jelas loh. Oh, usah langsung Jadi- ini aja, langsung kirim ke buat dia aja. Nanti stres Enggak, ya. coba dia kan diupload. Iya, Nanti upload bingung di nanti. IG. Di IG apa YouTube? Tuh bisa juga. Terus yang penting Spotify ya. Spotify bisa kan. Oh, Liatin bisa. orang bicara doang, ada gambarnya gitu. Ya nggak apa. Ya udah. Jadi sampai sini aja nih. Jadi masuk bahasan penting aja kali ya. Ya masuk besar penting. Masuk topik utama ya. Ini dari tadi permukaan doang. Ini muka di mana doang nih dari tadi. Awalnya masuk sih, tapi setelahnya kita yang melenceng banget. Banyak melenceng kan ya. Udah melenceng lagi, udah tersesat kita. Sampai ke peran belakang, wanita dalam Timor Leste. kemerdekaan tuh menurut kalian apa aja tuh? Perlakuan wanita. Ya, eh, apa peran wanita dalam orang kemerdekaan Jadi, Indonesia gitu? Andil wanitanya. Pada masa penjajahan Jepang,
pada masa ingin apa pasca waktu dalam menjelang kemerdekaan. peran wanita apa yang andil wanita nih, misalnya kayak pahlawan wanita misalnya. Ya. Apa kan Misalnya hak-hak wanita pada saat itu kan tuh atau Kartini, ibu kita Kartini. Kartini. Aden Ajeng Kartini. Tapi nggak Kartini aja loh, ada kalau dari Minang ada siapa Rohana Kudus. Ya, mungkin karena pahlawan wanita banyak juga kali ya. Ya banyak andilan dalam kemerdekaan gitu. Ya. Jadi kurir, penyelundup. Ya. Emang ada tuh Kurir kurir dulu. Ada dong. Apa peran apa sih kan tadi kira-kira siapa tuh yang jadi kurir tuh dalam itu wanita kan? Ya wanita. Apa Soalnya tuh kayak wanita di lebih apa ya? Lebih mungkin kalau di masa Belanda lebih kurang apa ya? kurang gitu hak-haknya? Bukan. Belanda ini lebih melihat ke laki-laki gitu. Paham? Itu Kan- berarti itu hak-haknya maksud- kurang gitu ya? Kayak itu nggak ada kesetaraan gitu? nggak begitu diperhatikan gitu. Soalnya kan rata-rata itu kayak yang pengen memberontak dari Belanda itu laki-laki rata-rata gitu. Tapi kan perempuannya ada juga. Masih ada. Tapi yang nggak begitu dicurigai pak ya pasti perempuan. Siapa aja itu nama-nama apa pahlawan Indonesia, pahlawan wanita dari mana? Dari Sumatera Barat lah gitu. Emang ada ya? Ada kan? Ada nggak sih? Pernah ke gedung Rohana Kudus kan? Kan ada itu foto-foto misalnya. Rohana Kudus yang bukan pahlawan ya? Iya, Rohana Kudus pahlawan. Iya kalau nggak salah itu kan itu Oh, dari Minang juga kalau nggak salah. Kan dari Minang kan? Iya. Namanya sih? Ibunya. Oh berarti ada keturunan Iya, Minang ya? iya. Bapaknya dari Jawa gitu. 50-50 lah. Iya. Nama dia aja Raden Ajeng ya. Terus kamu bilang dia orang Minang. Iya. Raden Ajeng itu berarti dia darah biru ya katanya? Iya, Karena kayak ada Raden keturunan Ajeng gitu. apa sih? Keturunan Kerajaan Jogja. Ya, iya nggak sih? Siapa aja lagi ya? Rasuna Said. Rasuna Said ya. Itu ada rumah sakitnya tuh namanya. Tahu nggak? Pernah ke Rasuna Said nggak? Kian. Maksud saya apa? Rumah sakit. Rasuna Said. Mana? Ada rumah sakit tuh. Di mana? Makanya jangan nolep kamu itu. Di mana rumah sakit Rasuna Said? Mana itu? Terus apa aja sih warisan kemerdekaan yang kalian tahu? Kian. Warisan kemerdekaan. Mungkin bendera kali ya. Ya bendera. Ya, bendera paling utama sih. Iya. Bendera Ya. terus teks kertas teks itu masih ada nggak sampai sekarang? Ya? Sampai sekarang Masih. pernah. Tapi katanya pernah dibuang ya? Pernah dibuang. Dibuang saya sih kayak kayak apa sih namanya nggak tahu lah. Pernah dengar aja. Berarti nggak valid ya biasanya? Nggak tahu sih, bisa jadi. Bisa jadi valid. Kan kayak kabar burung Apa aja. aja? Apa? Berarti bendera kemerdekaan terus ada proklamasi Itu apa lagi? senjata-senjata. Identitas kebangsaan. Identitas kebangsaan. Terus apa? Oh, enggak termasuk sih. Masa manusia jadi. iya. Iya, Kan, satu bisa dong, semangat bisa dong. nasionalisme ya. Apa? Semangat nasionalisme. Oh, itu sampai sekarang ya. Sampai sekarang sih ada. Peninggalannya sampai sekarang. Oh, Tapi bisa dong di toko-toko dibuatin patung. bisa. Itu yang di patung 10M tuh katanya. Tapi nggak mirip-mirip kalau Ya, yang mana tuh? ada yang dia buat patung Soekarno katanya di Jawa tuh. Dia buat patung Soekarno tapi nggak mirip total pembuatan patung itu 10M berapa gitu. Pernah dengar nggak? Gak pernah dengar. Oke lanjut. Dan tuh apa aja sih peristiwa penting lainnya gitu, misalnya selama periode revolusi kemerdekaan, konferensi meja bundar gitu-gitu. Bentar. Tadi kan ini katanya mau masuk ke topik utama, ini nggak bisa. Ini topik utama. Mana topik utama? Makanya habis OOT banget kamu ini. Perhatikan dong, jangan respon banget. soalnya kan tadi aku melenceng juga awalnya. Nah, ini pertanyaan seperti ini membuat kita melenceng ya biasanya. Nyambung dari sana jadi melenceng lagi, mau masuk, ya kan memastikan doang. Oke, sip. Lanjut. Lanjut. Kawal lagi.
Ada yang sampai mana? Jadi sampai awal dulu kan. Peristiwa penting waktu kemerdekaan ya. Peristiwa penting untuk kemerdekaan. Jadi peristiwa penting waktu kemerdekaan tuh apa momen-momen pentingnya gitu. Momen pentingnya misalnya kayak mana tuh Gian? Momen-momen penting yang dirasakan masyarakat Indonesia pada saat itu gimana? Apakah dia mendukung Indonesia pada saat itu atau enggak? Kalau menurut Nafis bisa nggak kayak merangkum gitu dari apa? Dari awal kemerdekaan apa? Dari pasca kemerdekaan kalau sebelum pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Nafis bisa nggak? Atau siapa yang bisa nggak? Kian Farhan yang apa aja sih? Dari pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan itu kejadiannya apa, misalnya dari tanggal 15 Agustus sampai tanggal 18 Agustus. Berarti masih dalam masa penjajahan Jepang. Iya pada apa? Perannya maksudnya beberapa hari sebelum kemerdekaan. Ya kayak kemarin kan ada Surumis Fatima kayak ceritain dari awal sampai proklamasi gitu. Kalau dari awal ceritain latar belakang dikit aja ya. Jadi latar belakang itu Jepang itu pada awalnya kan dia kayak tadi lagi di awal podcast ini kan, dia menyerang Indonesia karena kebutuhan militernya. Yang pertama itu minyak yang ditarakan gitu di daerah Jawa. Dia butuh minyak untuk sumber daya alamnya untuk memfasilitasi perang. Lalu yang kedua, mereka memulai perang dunia kedua gara-gara dibomnya Pearl Harbor di Amerika Serikat. Lalu yang ketiga yaitu mulainya perang yang terjadi pada di Indonesia itu perang apa ya? Banyak sih Perang salah satunya Perang Padri. ya perang Padri. di Ponorogo kayak bilang tadi. Cuma Belanda. Yang punya gua Belanda tuh. Iya cok. Nanti Belanda juga. Itu cok. Jepang lah. Ya udah pada saat itu Jepang melakukan perlawanan gitu. Terus pada ketiganya banyaknya berubah. Banyaknya berubah peraturan-peraturan yang ada di Indonesia saat ini. Misalnya Indonesia saat itu kan Jepang mereka membuat sistem pendidikan yang lebih mengutamakan adat-adatnya Jepang gitu, kayak membungkuk 50 derajat sekarang. Wah, Belanda. Aku nih Indonesia banget. Soekarno tuh udah lelah panik mau si Jepang, Nafis jadi wibu lah. Bini dia orang Jepang loh. Dia punya bini orang Jepang loh. Bini dia Tapi banyak. Cok. bukannya yang apa ya, istri Soekarno yang Jepang ini dia melakukan hak kiri ya? Kaki itu apa sih? Harakiri. Iya, harakiri. Gue tahu banget di wibu. Oi. Emang sangat dibutuhkan wibu. Soalnya siapa tuh ya? Istri yang sering ikut sama Soekarno. Siapa namanya? Yang sering kemana-mana sama Soekarno gitu. Nggak tahu. Siapa ya? Lu tahu nggak? Soalnya waktu itu kalau salah nama istri Jepang itu Sakako. Jadi Sakako. Sarako antu. Habis itu dia gara-gara suka sama Soekarno, dia mau pindah ke Islam, jadi namanya itu diubah jadi Sakako Musarok gitu. Nah, gara-gara Soekarno Soekarno dicari istri baru. Nah, yang istri baru ini lebih sering ikut sama si Soekarno, jadi Sakako ini melakukan harakiri gitu. Bunuh diri dia. Ya, bunuh diri. Oh iya Dia pernah dengar sih banget itu. sama Dia nggak mau diselingkuhin. Iya. Gitu. Kayak istri pertama Soekarno siapa? Fatmawati ya. Fatmawati juga dia menceraikan Soekarno ya katanya karena tahu Soekarno sama wanita lain. Harek. Makanya nonton lah di film Soekarno tuh ada tuh. Kan presiden kita ngarang. Apa? Kamu harek, guys. Enggak lah. ya. Udah berapa menit sih? Balik itu Udah. Udah 40 menit. Oke. Oke, udah. Lanjut. Yang
balik lagi ke sistem pendidikan kan, Hmm. adanya adat-adat Jepang yang masuk ke Indonesia gitu. Setelah itu Indonesia ini tempatnya strategis gitu ya. ya tepatnya strategis Dari misalnya dari dari Belanda, luar dari dari negeri manapun iya, dia dari Eropa, jadi Eropa, ya, Eropa pas ke banget. Jepang gitu misalnya, lewat ke Selat Melaka gitu misalnya. Terus dari sistem dari ekonomi, tentunya ekonomi pada saat itu kan Jepang kan menjajah Indonesia, tentunya mengalami ekonominya krisis banget Krisis gitu. banget gitu ya. Apalagi banyak yang dijadiin pekerja paksa gitu sebutannya, Romusa ya pengusaha. Mereka bahkan nggak dibayar gitu. Kan terus jadi dibayar ya. Kayak Itu Bukan, itu adalah makanya di sekolah. Kan aku bilang jangan maaf, Nah, ini udah sore soalnya. udah minta kamu kan. Minta pula gue. Udah capek kamu. Dari pagi belajar kimia lah kita kan. kimia. Kimia kosong. Udah jangan mas kimia. Udah dikasih podcast sama mas kimia. Oke. Hapusnya kayak suka banget sama Oh. kimia. Aku cinta kosong Musa coba. Ayo lanjut. Habis Oke. pula waktu kita. Iya. Jadi Jadi kita sewa. Enough, nakes enough. Jadi tentunya kita lihat lagi dalam sosialnya mereka kan. Sosial mereka tentunya kan Jepang ini kan nggak banget gitu ke Belanda. Ketawa serius dong. Tapi Serius loh. Aku memperhatikan langsung sama nih. Oke. Jadi sosialnya kan pada saat itu Jepang nggak sure gitu sama Belanda, dia ingin merubah aturan-aturannya kan tentang cara mereka bersikap sehari-hari atau apa gitu. banyak kehidupan Indonesia ini diatur semua sama Jepang gitu ya. Semuanya diatur sama Jepang. Habis itu dari segi budaya udah juga tadi ya bungkus 90 derajat. Terus mereka memaksa untuk membuat lukisan propaganda untuk rakyat Jepang gitu, tentaranya Jepang gitu. Kayak lukisan-lukisan yang terkenal waktu itu apa ya? Di museumnya kalau nggak salah. Oh, yang tau nggak sih film mencuri Raden Saleh? Iya, tahu. Iya, tahu. Itu ya. Itu lukisan Itu cerita sejarah ya? Iya. Bukan film buatan orang. Apa? Tidak, itu bukan film bukan film buatan orang. Itu bukan orang loh. Pelukisnya siapa nak? Pelukis terkenal Indonesia nih? Pablo Picasso. Siapa? Siapa ya? Pelukis itu loh. Dia penculikan Raden Saleh. Waktu itu soalnya Raden Saleh dibawa paksa Raden Saleh apa sih? Raden Saleh itu orang cowok. Apa? Oh iya namanya. Iya, Raden Saleh ya. Raden Saleh. Kalau menurut Kian dalam hal politik, apa aja yang dipengaruhi oleh Jepang? Dalam hal politik mereka banyak membuat aturan-aturan Yang menguntungkan Jepang yang gitu ya? menguntungkan Jepang. Contohnya. Ya, ya. Satu aja. Om Hafiz mungkin bisa menambahkan kalau Kian kurang tahu. Aku aja nanya nih Hafiz. Terus kamu suruh pula aku yang jawab. Mana tahu kan kamu ada itu. Betul-betul aja lah kamu nih. Misalnya dalam kematian katanya Bung Hatta itu kematiannya ingin dimakamkan nggak mau dimakamkan di makam pahlawan katanya gitu ya. Kenapa? Katanya dia nggak mau dia maunya meninggal dengan para rakyat biasa. Dia nggak mau dengan makam para pahlawan gitu. Itu katanya tau nggak sih kalau sebelum Oke, bersih kita kayak iya tuh. Emang orang Minang tuh emang hamba coba. Iya, patut dicontoh. Terus katanya sebelum masa pimpinan Soekarno habis, dia kayak mau memisahkan diri gitu dari Soekarno. Karena idealis Soekarno ini sudah nggak sejalan dengan idealis Muhammad Hatta gitu. Udah melenceng Soekarno ini katanya. Jadi dia kayak mau langsung itu aja, mau langsung memisahkan diri dari Soekarno. Berarti wakil presiden Soekarno udah nggak ada wakil presiden lagi setelah. Tapi Ada. pergantian ya? Pergantian ke Soeharto bukan? Iya. Kan, pokoknya kan lebih saat ini kan lebih banyak kan. Misalnya presiden Indonesia kan sekarang 8 sekarang ya sama Prabowo.
Tujuh, Prabowo belum. Tapi kan udah dilantik kemarin. Mana ada? Udah dilantik, maksudnya udah dilantik coy. Udah dilantik. Masa iya? Udah dilantik, masa nggak tahu? Lebih Makanya jangan nonton anime terus Tadi loh. kan aku bilang lagi perjalanan Prabowo. Ya, berarti sekarang udah 8 presiden ya. Sedangkan wakil presiden tuh kayak lebih dari 12 nggak sih? Iya. Iya. Karena ada yang presidennya berperiode lebih dari 2 periode kan ya. Iya. Masa kayak Soeharto. Megacan. Apa? Mega Chan. Mega Chan siapa nih? Masa kamu nggak tahu Mega Chan habis? Perlu pula disebut. Nggak, Mega Chan, nggak. aku tahu The Mac tau. The Mac. The Mac tau nggak sih? Ini loh. Ketum PDIP. You know lah you. Oh, yes. Ini suara yang terdengar nggak? Dengar. Jadi kita masuk ke penutup aja lagi, soalnya kan udah banyak banget aku habis. Oh, 10 menit lagi. oke. Oke. Saatnya penutupan ya. Ya, penutupannya kita lagi. Siapa yang Nggak terasa banget ya kita udah sejam Iya. ngomong-ngomong ya. Iya. Karena kan kita perlu adaptasi juga lah ya kan. Kapan-kapan kita buat lagi nih. Boleh. Apa boleh nama banget. channel kita nanti di YouTube? Nanti tersaingi upload HP di kuliah. Oh. Terus sudah penutup lagi nih. Jadi menurut ada yang menurut Nafis lah misalnya apa kesimpulan dari podcast kita pada sore hari ini? Ya banyak lah kan tadi bahas Ya mana jelaskan lah, banyak lah tuh mana orang tahu. ya misalnya kayak apa tadi ya Apa itu? Apa ya? Naki and Farhan mungkin bisa menjelaskan apa kesimpulan dari podcast pada sore hari ini? Apa ya? Mungkin kalau kesimpulannya, yang pertama itu proklamasi kemerdekaan. Jadi detik-detik proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 itu menjadi titik awal perjuangan bagi perjuangan yang panjang untuk meraih kemerdekaan dari Tapi kan sebelum penjajahan. itu bukan titik awal dong. Sebelum itu kan dia berjuang enggak Ya, gitu. bukan setelah apa ya? Oh ya begitulah. Habis itu kepemimpinan Soekarno dan Hatta. Jadi peran Soekarno dan Muhammad Hatta itu dalam menyampaikan proklamasi mereka menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan keberanian untuk mengambil langkah yang bersejarah gitu. Habis itu momentum nasionalisme. Proklamasi kemerdekaan mencerminkan momentum kuat nasionalisme Indonesia yang berkobar-kobar di kalangan rakyat meskipun berada dalam situasi yang sulit dan tengah berada di kondisi perang dan penjajahan. Kalau menurut Kian, itu kan tadi dari Farhan ya. Apa simpulan pada? Kalau menurut Kian apa simpulan hari ini? Kesimpulannya kita bisa mempelajari sejarah bangsa Indonesia sampai saat ini. Tentunya dulu kita mungkin tidak tahu mana yang benar dan mana yang salahnya. Kita bisa berpedoman melalui sejarah yang dibuat dari Indonesia gitu. Ya, Kita sebenarnya- pelajari setiap hari-hari ya. Ya. terus juga peran media Nafis massa. lagi nih mau Ya, Oh iya, biasanya ada. Ya, Oke. biar ada poin awak di sini sih kita. Time. Misalnya peran media massa, meskipun terbatas pada saat itu, media massa ini memainkan peran yang penting dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan kepada masyarakat. Yang menginspirasi, jadi kan berita proklamasi ini disebarkan kan, jadi pas masyarakat tahu itu menjadi titik balik masyarakat buat semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan gitu. untuk mengobarkan semangat bangsa Indonesia gitu ya. Ya. Biar Jadi apa sih namanya, jiwa-jiwa nasionalisme mereka nih bergejolak lah ya kan. Gejolak banget. Iya. Terus ada lagi nggak? Masa itu aja. Jadi segitu aja ya podcast apa? Podcast kita. Apa? Penutupan. Iya. Terus berarti apa? Kalau yang bisa aku tangkap nih ya. Kita, Jadi kita harusnya bisa menghargai lah buat lebih menghargai perjuangan. kepada perjuangan pahlawan kita ya. Ya, perjuangan pahlawan Bukan, kita. kalau- Gimana iya. rasanya. Bukannya nggak tahu. Iya. Siapa tuh? Entahlah siapa tuh. Jadi waktu upacara bendera kita harus lebih semangat gitu ya. Ya, harus lebih Karena semangat nasionalisme.
jiwa nasional. Karena mencapai Harus kemerdekaan bisa itu ditanam. nggak mudah ya. Nggak susah. Soalnya mencapai kemerdekaan itu nggak mudah gitu ya. Memang 3,5 abad. Blood, sweat and tears gitu ya untuk mencapai kemerdekaan ini. Dari zaman Belanda, dari zaman Katumba. Sampai Sampai zaman modern. Oh gitu, oke. Baiklah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan di podcast ini. Bila salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck you, guys. Gak boleh ya rasanya. Aduh. Dari tadi kita melenceng terus yo. Gara-gara siapa nih? Berapa dong yang penting yang kita dapatin dari Apa yang penting kita udah bocor 80%